Rekaman video dari pasukan tempur Rusia sedang mengoperasikan sistem rudal anti pesawat S-300V dari distrik militer barat Rusia. Sistem pertahanan udara S-300V ini dirancang untuk pertahanan udara kelompok militer terhadap serangan rudal jelajah, rudal balistik jarak pendek dan menengah, aerobalistik, serta pesawat tempur dan helikopter tempur dalam kondisi udara yang sulit sekalipun, dan dapat digunakan dalam mengatasi gangguan perang elektronik dari lawan. NATO menyebut sistem rudal ini dengan sebutan SA-23 Gladiator atau Raksasa. Sistem pertahanan udara S-300V ini mampu menyerang target pada ketinggian hingga 30.000 meter dengan jarak efektif hingga 47 km. Di area posisi baru, unit pertahanan udara distrik militer barat Rusia terus melakukan serangan ke arah posisi pasukan Ukraina. Pada perang Ukraina, Rusia mengkombinasikan artileri dengan memanfaatkan howitzer dan peluncur roket multilaras atau yang dikenal dengan nama MLRS Grad untuk menyerang posisi pasukan Ukraina berdasarkan titik koordinat yang dikirim oleh drone pengintai. Sementara itu, sistem pertahanan anti-udara seperti S-300V dan S-400 digunakan untuk menjaga langit pusat komando Rusia. Pada perang ini, Angkatan Udara Rusia hampir tidak tersentuh atau hanya terlibat sedikit dalam pertempuran udara. Demikian pula dengan Angkatan Lautnya yang tidak banyak terlibat. Pada kampanye perang ini, Rusia lebih banyak melibatkan Angkatan Daratnya. Сопровождает. На запрос не отвечает. Тридцатый сопровождаю, 61, высота 4,2. 30-й принял. Pada video lain terlihat tugas tempur sistem peluncur roket ganda Smerch dari distrik militer pusat Rusia yang melaksanakan misi tempur sebagai bagian dari operasi militer khusus. Dalam rangka menyelesaikan tugas, kru kendaraan tempur MLRS Smerch berbaris ke posisi tembak dan setelah mengirimkan koordinat dari pesawat tak berawak, melancarkan serangan rudal dengan roket 300 mm ke posisi dan depot lapangan pasukan Ukraina. Personel operasi tempur oleh unit pasukan udara Rusia selama pertempuran di Ukraina Timur. Personel militer Rusia yang merupakan bagian dari kelompok penyerang yang beroperasi di perkotaan bergerak maju di bawah perlindungan penembak jitu dan penembak senapan mesin kaliber besar. Posisi pasukan Ukraina dihujani tembakan dengan mortir. Selama pertempuran, pasukan terjun payung mengambil posisi menembak dan melakukan penembakan langsung dari senjata penembak jitu dan senapan mesin mereka untuk menghancurkan dan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina.
pekerjaan tempur penghitungan beberapa sistem roket peluncur Semets ZVO, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan rudal terhadap infrastruktur militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus. Menurut data intelijen, unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina telah memusatkan amunisi, peralatan militer, dan senjata untuk memasuk grup pasukan mereka. Data tersebut dikonfirmasi oleh sarana pengintaian teknis. Setelah itu, unit sistem roket peluncur ganda Smerch menyerang pusat logistik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan dengan sistem roket peluncur Semets ZVO yang memiliki keakuratan dengan menghancurkan sasaran yang ditetapkan. Serangan MLRS Semers ini melumpuhkan dan menghancurkan pos komando, gudang senjata, amunisi, bahan bakar, pusat komunikasi, peralatan pertahanan udara, dan target penting lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina yang terletak pada jarak yang sangat jauh. Личный состав подготовлен, оборудование для этого имеется, все исправно. Люди уже как теорию, так и практику своей работы выполняют. Неважно, какой вопрос. Для того, чтобы быть незаметными после нанесения удара, немедленно оставляем стартовую, бываем на следующий, занимаем ее, постоянно двигаемся, передвигаемся, находимся в укрытии. В установленное время выходим в заданный сектор, занимаем стартовую и наносим ракету. Pada video lain memperlihatkan awak tank T-72B3 dari kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Donbas dengan tembakan dari posisi tembak tertutup. Serangan di garis depan Zaporozhia di mana kendaraan lapis baja Ukraina hancur akibat serangan drone Rusia. Pasukan Rusia melancarkan serangan di garis depan Zaporozhia dan menerobos masuk ke Piatikatki. Unit penyerang Rusia bergerak maju dengan dukungan drone yang menghancurkan peralatan dan posisi militer Ukraina. Pertempuran masih berlanjut di garis depan walaupun Zelensky telah menyetujui gencatan senjata dengan Rusia pada perundingan yang berlangsung di Arab Saudi Selasa 12 Maret hari ini.